Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Wiko Febrianti. Saya dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dengan dosen mata kuliah Bapak Henry Didiarto, SK Nurse MPT. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas untuk mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Fungsi dari jantung tersendiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Struktur dan bagian-bagian jantung. Yang pertama ada atrium dextra. Sebagian besar terletak di belakang sternum dan terdapat pembuluh darah besar yaitu vena cava superior dan vena cava inferior yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua ada ventricle dextra. Berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung dan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang ketiga ada atrium sinistra. Ruangnya berdinding tipis, tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Letaknya berada di bagian belakang jantung. Terdapat 2 vena pulmonalis pada setiap sisinya dan berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang selanjutnya ada ventricle sinistra. Pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh dan berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke paru, dari jantung ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada katup atau valvula jantung. Yang pertama ada katup trikuspid yang berfungsi dapat mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua adalah katup pulmonal yang berfungsi dapat mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Yang ketiga ada bicuspidalis, katup mitral atau katup bicuspidalis yang berfungsi dapat mengalirkan darah melalui atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada katup aorta atau katup semilunaris yang berfungsi untuk membuka jalan dari ventrikel kiri ke aorta atau arteri terbesar di seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada sekat atau septum jantung. Yang pertama ada septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dextra dan atrium sinistra. Sedangkan yang kedua ada septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventricle dextra dan ventricle sinistra. Yang terakhir adalah ada septum atrioventricularis, yaitu sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventricle baik itu antara atrium dextra dengan ventricle dextra dan antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Otot jantung merupakan salah satu dari ketiga macam jenis otot. 2 lainnya ada otot polos dan otot lurik. Selanjutnya ada pembuluh darah jantung dan sistem sirkulasi. Yang pertama ada pembuluh darah aorta. Arteri terbesar dalam tubuh, bersumber dari ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Yang kedua ada arteri koroner. Arteri yang ada pada sirkulasi koroner atau jantung yang berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen untuk otot jantung. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, pembuluh yang menyangkut darah deoksigen ke paru-paru, berfungsi untuk membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru.
darah deoksigenasi itu adalah darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri, yang berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh merupakan sistem peredaran darah tertutup karena mengalir dalam suatu pembuluh. Sistem peredaran darah manusia juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda atau dua karena meliputi peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Yang pertama, peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah kayak oksigen atau O2 dari ventrikel kiri ke seluruh jaringan tubuh atau sistemik. Yang selanjutnya, oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida dibawa melalui vena menuju atrium kanan. Yang kedua ada peredaran darah pendek atau pulmonal. Peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah kotor atau CO2 masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, kemudian dialirkan ke ventrikel kanan, selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah kotor bertukar dengan darah yang kaya oksigen atau O2, kemudian dialirkan menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Ya, berikut ini adalah gambar sirkulasi darah. Gambar sirkulasi darah ini menunjukkan darah yang mengalir pada sirkulasi jantung. Nah, dapat dilihat pertama, darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida itu mengalir melalui vena cava superior menuju atrium kanan dan mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup trikuspid, kemudian dari ventrikel kanan dipompa menuju arteri melalui katup semilunar atau katup pulmonari. Dari arteri pulmonari, darah kotor akan disalurkan menuju paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian darah bersih itu akan dialirkan atau disalurkan menuju vena pulmonali untuk menuju atrium kiri. Jadi dari darah bersih yang sudah dibersihkan di paru-paru itu darah bersih akan dialirkan melalui vena pulmonari menuju atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri darah akan mengalir menuju ventrikel kiri melalui katup bikuspid. Dari ventrikel kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aortik yang akan disebarkan melalui pembuluh darah aorta yang akan disalurkan menuju seluruh tubuh, yang disalurkan untuk mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada perbedaan sistem peredaran darah sistemik dan pulmonal. Jadi untuk lebih memahami perbedaan sistem peredaran darah di sini, kalian bisa mempause video ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa baca sendiri dengan cara kalian mempause video ini. Nah, yang terakhir ada sistem konduksi jantung, yaitu konduksi adalah hantaran, yang artinya konduksi jantung adalah tingkat di mana jantung melakukan impuls yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pemacu atau pacemaker ke seluruh otot jantung sehingga terjadi kontraksi yang ritmik dan terus-menerus.
Nah, untuk komponen utama dari sistem konduksi jantung ada 4. Yang pertama ada nodus SA yang merupakan alat pacu yang alami pada jantung. Yang kedua ada nodus AV, bagian dari sistem konduksi listrik jantung yang mengkoordinasikan bagian atas jantung. Yang ketiga ada berkas HIS, sel yang dihasilkan oleh nodus AV dan masuk ke septum interventricle. Yang keempat ada serat Purkinje. Sel ini merupakan serat-serat yang menyerupai ranting-ranting kecil pada cabang-cabang pohon. Yang terakhir adalah terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.